Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal CPNS yang terkait dengan perbandingan. Nah, soal-soal tentang perbandingan ini banyak sekali keluar dalam soal tes CPNS, seperti soal perbandingan umur, kemudian soal perbandingan senilai, soal perbandingan berbalik nilai, ataupun soal perbandingan yang terkait dengan skala. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan contoh-contoh soal yang terkait dengan perbandingan-perbandingan tersebut. Kita mulai saja dari soal yang pertama. Terdapat 200 kg pakan yang dapat dihabiskan oleh 600 ekor ayam dalam satu hari. Jika ditambahkan ayam sebanyak 200 ekor, maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari adalah. Nah, di sini adalah contoh soal perbandingan senilai. Kenapa dikatakan dengan perbandingan senilai? Karena ketika pakannya ditambahkan, maka jumlah ayamnya juga akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Jika pakannya berkurang, maka jumlah ayamnya juga akan ikut berkurang. Jadi, kita tuliskan yang diketahui dulu, 240 kg pakan itu akan dihabiskan oleh 600 ekor ayam. Nah, jika ayamnya ditambahkan menjadi 200 ekor, berarti di sini akan bertambah menjadi 800 ya. Maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari adalah, untuk mencari pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari, maka kita harus mencari berapa kilogram pakan yang dibutuhkan untuk 800 ekor ayam. Misalkan saja ini adalah X. Jadi, X-nya bisa dicari dengan seperti ini, 240 dibagi dengan X sama dengan 600 dibagi dengan 800. Nah, bentuk umum perbandingan senilai itu seperti ini. Saya misalkan di sini A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Nah, seperti itu. Ini akan menjadi X sama dengan 240. Ini akan menjadi 3/4 jika disederhanakan ya. 240 dikali 4 bagi 3 sama dengan 320. Jika sudah diketahui nilai X-nya berapa, jadi kita bisa tahu bahwa untuk 800 ekor ayam itu dibutuhkan pakan sebanyak 320 kg pakan. Nah, jadi berapa jumlah pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari dapat dicari dengan mengurangkan 320 ini dengan 240. Jadi sama dengan 80 kg. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal kedua. Perbandingan antara uang Verel, Safa, dan Maesa adalah 4:3:2. Jika jumlah uang Verel dan jumlah uang Safa sama dengan 42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah. Yang diketahui pada soal ini adalah perbandingan uang Verel, Safa, dan Mahesa. Jadi bisa kita buat, saya lambangkan Verel dengan V, Safa dengan S, dan Mahesa dengan V. 4:3:2. Nah, jumlah uang Verel dan Safa, V tambah S, itu sama dengan 42.000. Oke, pertanyaannya adalah berapa V tambah S tambah M? Berapa rupiah? Nah, untuk mencari berapa jumlah uang ketiganya, kita harus mencari berapa jumlah uang mereka masing-masing. Nah, jumlah uang mereka masing-masing itu dapat dicari dengan memanfaatkan yang diketahui ini. V tambah S sama dengan 42.000. Nah, kita perhatikan perbandingan uang Verel dan Safa. Kita harus memanfaatkan perbandingan ini dan jumlah uang yang mereka punya. Nah, V dengan S. Kenapa kita ambil perbandingan ini? Karena ini yang diketahui di soal ya. Oke. Jadi jumlah uang Verel itu dapat diperoleh dengan melakukan perkalian dengan perbandingan ini. Coba ya saya uraikan. Jumlah perbandingan Verel dan Safa tadi sama dengan 7. Sedangkan kalau kita mau mencari jumlah uang Verel, maka di sini V dibagi dengan V
tambah S, ini maksudnya perbandingannya ya, dikali dengan 42.000. Oh ya, supaya tidak keliru, saya langsung saja nanti keliru. Seperti ini saja, supaya tidak keliru langsung aja perbandingannya seperti ini. Farrell tadi 4 kan, dibagi dengan jumlah perbandingan keduanya adalah 4 tambah 3 dikali dengan jumlah uang Farrell dan Safa. Uang Farrell dan Safa itu adalah 42.000, sama dengan 4 bagi 7 dikali 42.000, sama dengan 24.000. Nah, ini jumlah uang Farrell. Kemudian untuk mencari berapa jumlah uang Mahesa dapat kita peroleh dengan memperhatikan perbandingan ini. Farrell kan sudah diketahui berapa jumlah uangnya. Jadi perbandingan uang Farrell dan Mahesa itu 4:2 ya, 4:2. Jadi V banding M sama dengan 4:2. Jumlah uang Farrell itu sama dengan 24.000 dibagi dengan M sama dengan 2, maka M-nya sama dengan 12.000. Sehingga jumlah uang mereka bertiga, V tambah S tambah M, sama dengan, saya lanjutkan di bawah, ini V tambah S-nya sudah diketahui 42.000. Dan jumlah uang Mahesanya adalah 12.000, maka sama dengan 54.000. Nah, sebenarnya kita bisa saja menggunakan perbandingan ini, bukan Farrell dan Mahesa, tapi Safa dan Mahesa. Kalau Safa dan Mahesa berarti perbandingan yang kita gunakan adalah 3:2 nanti di sini ya. Atau kalau kita mau mencari jumlah uang Safa, kita juga bisa menggunakan perbandingan sama seperti kita mencari jumlah uang Farrell tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 60 orang pekerja. Oleh karena sesuatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Kenapa dikatakan berbalik nilai? Karena jika jumlah pekerjanya ditambah, maka pekerjaan akan semakin cepat selesainya. Jadi di sini biasanya dituliskan secara umum, misalnya seperti ini, A1 banding A2 sama dengan B1 banding dengan B2. Ini bentuk umum dari perbandingan berbalik nilai. Nah, jika ada pekerja 64 pekerja, maka pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam 49 hari. 64 pekerja nih. Nah, jika pekerjaan itu harus selesai dalam 28 hari, maka berapa pekerjanya? Nah, pertanyaannya, banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah, nah, untuk mencari banyak pekerja yang harus ditambahkan, kita harus mencari dulu berapa jumlah pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 28 hari. Jika menggunakan perbandingan berbalik nilai, maka persamaannya akan menjadi 49 bagi 28 sama dengan X dibagi dengan 64. Maka X sama dengan 49 kali 64 bagi 28. Hasilnya adalah, ini sudah saya cari tadi, yaitu sama dengan 112. Ini habis dibagi ya, sama-sama bagi 7, ini 7, ini 4, sama-sama bagi 4 jadi 16. Nah, seperti itu. Jadi jika pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari, maka pekerjanya itu sebanyak 112 orang pekerja. Jadi jumlah pekerja yang harus ditambahkan, yang ditambah
yaitu sama dengan 112 dikurang dengan 64, sama dengan 48 orang pekerja. Soal nomor 4. Pada tahun 2017, umur hari adalah 5/8 umur Ida. Jadi umur hari kita lambangkan dengan H, itu sama dengan 5/8 umur Ida. Sewindu yang lalu, umur Ida adalah 2 kali lipat umur hari. Nah, jadi 1 windu itu sama dengan 8 tahun. Jadi sewindu yang lalu, kalau sewindu yang lalu, I dikurang sewindu. Karena sewindu yang lalu itu adalah masa lampau ya, berarti sudah terjadi. Jadi makanya kita kurang dengan 8. Sama dengan 2 kali lipat umur hari. Berarti 2 kali H kurang 8. Nah, berarti umur hari juga sewindu yang lalu yang kita pakai. Pertanyaannya adalah perbandingan umur hari dan Ida tahun 2033 adalah untuk mencari perbandingan umur hari dan Ida. Jadi kalau sekarang adalah tahun 2017, ini saya tandai dulu dengan pensil warna merah, ke tahun 2033. Nah, ini berapa selisihnya ini? 16 ya. Jadi kalau selisihnya 16, yang ditanyakan itu berarti H ditambah 16 berbanding dengan I tambah 16 itu sama dengan berapa perbandingannya. Nah, ini yang ditanyakan. Kenapa 16? Kenapa tambah 16? Karena kan di tahun yang akan datang, makanya kita tambah 16. Dari 2017 ke 2033 kan jumlahnya 16. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Dari persamaan yang ini, kita bisa sederhanakan menjadi I kurang 8 sama dengan 2H dikurang 16. Kemudian I sama dengan 2 dikali H-nya sama dengan berapa tadi? 5/8I. 5/8I dikurang 16. Ya, harusnya di sini sebentar. Langsung saja ya supaya ringkas. I ditambah 8 jadinya ini dia. Atau di sini aja deh. Gak konsisten saya ya. Tambah 8. 16 dikurang 8, sorry. Sama dengan I sama dengan 2/5 jadinya 5/4. I dikurang 8. Nah, I dikurang 5/4I sama dengan 8. Maka I berapa jadinya nih? 1 dikurang 5/4 negatif 1/4 sama dengan negatif 8. Maka I-nya sama dengan 32. Jadi umur Ida adalah 32 tahun. Kemudian umur hari dapat kita cari dengan mensubstitusi umur Ida ke dalam persamaan ini. 5/8 dikali dengan 32 sama dengan 20. Maka untuk mencari perbandingan H tambah 16 dibanding I tambah 16, H tambah 16 bagi I tambah 16 itu sama dengan 20 tambah 16 bagi dengan 32 tambah 16 sama dengan 36/48
sama dengan 3/4. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 4. Soal nomor 5. 5 tahun lalu umur Ani 4 kali umur Boni. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1 tahun. Umur Ani sekarang adalah, jadi kita bisa membuat persamaannya menjadi seperti ini. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu berarti jika Ani kita lambangkan dengan A, maka 5 tahun lalu berarti A kurang 5 sama dengan 4 kali umur Boni. Kalau umur Boni kita lambangkan dengan B, 4 tahun yang lalu berarti B dikurang 4. Maka kemudian 4 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang itu 2 kali umur Ani. 2 kali umur Ani untuk 4 tahun yang akan datang, jadi ditambah dengan 4 sama dengan 3 kali umur Boni. Umur Boni yang kita pakai berarti juga umurnya yang 4 tahun yang akan datang. Maka ditambah 1 tahun ya, karena ini umur Boni ditambah 1 katanya. Umur Ani sekarang adalah, jadi yang ditanya itu adalah A sama dengan berapa. Oke, kita sederhanakan dulu bentuk yang persamaan pertama ini menjadi A sama dengan 4B dikurang 20 kurang 5. Tambah 5 ya. Sama dengan 4B kurang 15. Selanjutnya kita peroleh dari persamaan kedua, misalnya ini persamaan pertama. Dari persamaan kedua kita peroleh 2A ditambah 8 sama dengan 3B ditambah 12 tambah 1. Maka 2A sama dengan 3B tambah 5 jadinya ya. Itu persamaan yang anggap ini persamaan ketiga, ini persamaan keempat. Nah, substitusi persamaan 4 ke persamaan 3 atau sebaliknya ya. Substitusi persamaan 3 ke persamaan 4. Substitusi 3 ke 4. Sehingga menjadi, kita langsung ke sini, 2 kali A-nya sama dengan 4B kurang 15 sama dengan 3B ditambah 5. 8B tambah 10 sama dengan 3B tambah ini 15 tadi, sorry, ada yang salah, dikurang 30. 5B sama dengan 35. B sama dengan 7. Nah, dari sini diperoleh nilai B-nya sama dengan 7. Maka substitusi B sama dengan 7 ke persamaan 3. Sehingga menjadi A 4 kali 7 kurang 15. Sama dengan 4 kali 7, 28 kurang 15. 28 kurang 15 sama dengan 13. Jadi umur Ani adalah 13 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 kali 20 meter. 25 meter kali 20 meter. Denah kantor digambarkan dengan ukuran 10 cm dikali 8 cm.
skala yang digunakan untuk membangun yang digunakan pada denah kantor tersebut adalah, jadi skala itu bentuk umumnya sama dengan jarak pada denah dibagi dengan jarak sebenarnya. Atau kita anggap misalnya di sini P1 banding P2. Nah, dari soal ini kita cukup mengambil panjangnya saja. Misalnya 25 ini sebagai P1 dan 10 sebagai P2. Hasilnya sama aja nanti jika kita mengambil lebarnya. Nah, dengan demikian, jika P1-nya sama dengan 25 meter, P2-nya sama dengan 10 cm, kita ubah dulu ke dalam bentuk saya terbalik, ini P2, ini P1. Kita ubah satuannya menjadi sama ya, kita ubah dalam bentuk cm. Jadi ini menjadi 2500 cm. Maka karena P1 ini adalah jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya, dan P2 ini adalah ukuran sebenarnya, kemudian P1 ini adalah ukuran pada denah atau pada peta, jadi skalanya sama dengan P1 banding P2. P1-nya 10 cm dibagi dengan P2-nya 2500. Ini cm, ini cm. Cm-nya habis, jadi 1 banding 250. Nah, ini jawabannya adalah yang E. Oke, terima kasih. Untuk soal kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.